Siap, siap. Di kamar mandi tulang. Di kamar mandi tulang. Di kamar mandi. Dalam kurun waktu 1 kali 24 jam pelaku begal di Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara berhasil diungkap Kasat Reskrim AKP Hardianto bersama personel dan jajaran Polsek Padang Bolak. Ironisnya pelaku begal ini masih remaja berusia 17 tahun, diduga sudah melakukan tindakan kekerasan berat terhadap seorang pedagang sate keliling hingga korban mengalami kondisi kritis. Udah pernah baca orang nggak? Baru ini. Baru ini? Nah, semalam di situ. Kemudian bukan pernah punya dendam sama dia ini. Nggak pernah. Berapa bersaudara kamu? Tiga bersaudara. Anak ke? Di hari Jumatnya di aku dimarahin. Ini tuh punya. Informasi dari kepolisian menunjukkan bahwa aksi tersebut telah direncanakan dengan menunggu korban di lokasi sepi. Pelaku begal Paluta berinisial AHS mengaku kepada penyidik bahwa dirinya nekat melakukan tindakan itu karena persoalan dalam keluarga. Ia menyampaikan bahwa dirinya sering diperlakukan tidak baik dan kerap diusir dari rumah. Situasi tersebut memicu keinginan untuk merantau ke Kota Padang. Namun karena tidak memiliki kendaraan, pelaku kemudian berencana mengambil sepeda motor milik orang lain. Yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 November tahun 2025, sekira pukul 18.30 menjelang maghrib. Jadi pencurian ini tidak biasa karena disertai dengan kekerasan, menggunakan alat dan sudah melakukan kekerasan terhadap korbannya sehingga si korban masih dalam perawatan yang cukup serius rupanya. Jadi sama-sama tadi kita sudah wawancarai sekilas bagaimana tersangka merencanakan dan melakukan perbuatannya sampai akhirnya ditangkap. Untuk saat ini informasi yang diperoleh, tersangka masih berumur 17 tahun, masih kategori belum dewasa, kemudian putus sekolah, dapat dibilang broken home karena juga sudah diusir dari rumah, seketika dalam pikirannya untuk melakukan kejahatan tersebut. Kepalanya sama kakinya. Pelaku begal Paluta ditangkap di rumahnya di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara. Penyidik mengatakan pelaku mempersiapkan sebilah parang sebelum menunggu korban. Ketika pedagang sate melintas, pelaku langsung menyerang dan mengayunkan parang ke tubuh korban. Serangan dilakukan bertubi-tubi sehingga korban tidak mampu menghindar. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara menjelaskan bahwa pelaku begal Paluta melakukan penyerangan secara membabi buta. Parang diarahkan ke tangan, kepala dan kaki korban. Luka yang ditimbulkan cukup serius hingga korban jatuh tidak berdaya. Setelah itu pelaku membawa kabur sepeda motor korban berikut gerobaknya. Menurut keterangan Kapolres, pelaku begal Paluta masih berusia 17 tahun dan sudah putus sekolah. Pelaku juga disebut mengalami kondisi keluarga yang tidak stabil sehingga mempengaruhi perilakunya. Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa tindakan kekerasan berat tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam pemeriksaan, pelaku begal Paluta menjelaskan kembali tindakan yang dilakukannya. Ia mengatakan bahwa dirinya mengejar korban dan membacok tangan korban untuk membuat korban melepaskan sepeda motornya. Ketika korban mencoba melawan, pelaku kembali melakukan pembacokan pada kepala dan kaki hingga korban tidak mampu bangkit. Pelaku mengakui bahwa tujuan utama tindakannya adalah untuk mendapatkan sepeda motor sebagai bekal merantau. Pelaku begal Paluta kini ditahan di Rutan Mapolres Tapanuli Selatan. Ia dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara itu kondisi korban masih kritis akibat luka bacok di beberapa bagian tubuh.
Kasus ini menunjukkan bahwa persoalan keluarga yang tidak tertangani dapat berpengaruh pada perilaku remaja. Namun tindakan kriminal tetap menjadi tanggung jawab pelaku. Proses hukum dipastikan terus berjalan hingga tuntas. Dari Mapolres Tapanuli Selatan Sabar MC Tompul Sidak News Sumatera Utara mengabarkan. Coba kamu jelaskan prakteknya dari awal. Jangan bahaya. Lewat di habis maghrib lewat juga terus kejar tangannya. Hah? Kejar tangan kanan. Oh, jatuh dipukul. Iya. Pakai ini. Iya. Terus Berhenti dia Pak, dijatuhkannya kereta. Bilangnya mau ngambil pisau. Terus? Tapi nggak sempat Pak. Kejar. aku sempat ngomong mau ambil pisau. Gitu. Ambil pisau katanya. Terus kejar, Berarti Pak. kenal sama kamu? Enggak. Terus? Pakai topeng ini? Pakai topengnya? Oh, kamu ikat ya? Terus? Terus lari dia. Nah, lari? Masih kamu kejar? Terus? Pertama tangannya dulu. Kanan apa kiri? Kanan pertama. Kanan. Berapa kali? Sekali kanan. Ah, terus? Baru tangan kirinya. Dua. Pas udah lari? Tersungkur nggak, Mas? Lari. Terus jatuh dia. Jadi dia Enggak kepala dulu ya, entar. Tangan-tangan. Terus? Baru jatuh dia. Sini baru. jatuh mesti bukan Pak. Masih langsung. Kamu ajar kepalanya sama kakinya. Supaya Lebih besar mana badannya? Besar dia ya? Kalau tadi lewat perempuan itu, kau sikat perempuan berarti? Tadi siapa aja yang kau bilang lewat? Iya, tapi laki-laki aja. Oh, Dan kenapa berpikirnya kereta atas sepeda motor mau diambil? Biar orang- kenapa nggak mobil? Biar ada jalan. Ke Padang. Mau pakai motor itu, mau pakai kereta itu? Iya, Kalau habis bensin gimana? Belinya berarti mana? di telepon itu. Hah? Iya. Main kontak sama itu. Di sana. Berarti untuk kendaraan di sana. Atau mau kereta yang kau ambil kau jual dulu buat bingung. Katanya mau dibawa. Tapi banyak kau tinggal. Coba itu ya. Tinggal pula ke bapaknya. Boleh saya ambil yang itu. Iya. Gerobaknya ditinggal. Iya, Padang udah banyak kasih kasih. eskavator itu bisa. Dia kasih eskavator itu bisa. Bingung nih nyari blender kan. Iya, tadi kilokannya bingung. Pakai sabu nggak? Ganja? Lem. Ngerokok? Mau apa? Ngelip nggak sampai lah sih. Psikologis. Udah pernah baca orang nggak? Baru ini? Iya. Baru ini. Uangnya habis tuh korbannya. Jadi pemicu dia. Apanya Orang bayar badan besar, tapi mental nggak cukup, nggak terpegang. Makanya nggak pinjam dia. Nanti kasih odol ya.